El Paume, yang seorang adventure terakhir. Dan saat ini, dia melihat Raja Naga yang mendekati dia. Dan rekan dia, seorang berambut putih, berbicara dengan El. Dan ini bakal menjadi petualangan terakhir mereka. El Paume berhasil bertahan hidup, tapi semua rekan dia tidak selamat. Bahkan, Raja Naga yang kepalanya terpenggal muncul kembali. Lalu El merenung tentang ini adalah akhir dari hidup dia. Tapi dia tidak terima dengan nasib dia yang menderita, dan El langsung merapalkan sihir tingkat tinggi. Tapi tiba-tiba terhenti karena dia kehabisan energi sihir. Dan El diserang dengan semburan naga. Sebelum terkena serangan, El berharap jika dia lebih kuat saja, jika saja aku punya satu kesempatan lagi. Dan tiba-tiba dia disiram pakai air. Lalu dia terbangun di masa lalu, tepatnya di pasar budak. El jelas heran dengan cirinya yang dikirim ke masa lalu dan gak percaya. Tapi dia harus terpaksa percaya. Lalu dia dibeli sama petualang yang bakal menggunakan El sebagai umpan di gate. Dan di gate, El bersembunyi dan anggota party yang membeli dia dimakan sama para monster. Dan El itu selamat. Tapi ini belum selesai. El mengambil tongkat sihir yang bisa membuat fire arrow. Dia juga menemukan telekinesis ring. Tapi ada suara gerombolan monster yang mendekat dari belakang. Dan El yang dikepung berusaha melawan para monster ini. Dan dia langsung menggunakan sihir fire arrow. Dan juga menggunakan telekinesis agar bisa mengendalikan sihirnya. Dan sihirnya ini ada cooldown. Jadi El terpaksa menunggu sihirnya lagi. Dan pada akhirnya bisa digunakan lagi. Dan akhirnya El berhasil mengalahkan semua monsternya. Tapi anggota party tadi masih ada yang selamat. Dan dia heran kenapa seorang budak bisa awaken. Dan dia tanya apa ini memang rencana El. El gak terlalu peduli dan bilang kalau dia memang gak punya rencana untuk menyelamatkan mereka. Dan dia juga jijik dengan mereka yang menggunakan budak sebagai umpan dan menyerang dia menggunakan sihir api. Lalu di kota, semua orang kaget dengan El yang berhasil selamat dan kembali atas kehendaknya sendiri. Dalam pikirannya, El bilang kalau dadu sudah dilempar dan dia harus segera menghindari takdir yang sama. Dan sekarang dia bakal membebaskan dirinya. Lalu di dalam ruangan, bos ini menerima laporan tentang El yang berhasil selamat sendirian. Tapi takdir El bakal masih sama, dia bakal dikirim kembali sebagai budak umpan. Dan caranya bebas cuma satu, yaitu kematian. Dan itulah prinsip dari Gaspor Merchant Union. Tapi yang membuat ini menarik, karena El ini membuka circle pertama dia. Ini jelas membuat dia kaget, dan katanya El ini ingin membuat kontrak baru. Dia ingin menjadi seorang adventure. Apalagi ini perintah dari atasannya yaitu Rakan. Dia disuruh mengawasi situasinya. Jadinya dia nggak bisa melawan dan dia bakal mencari cara agar nama merchant itu nggak rusak. Lalu kita bakal jelaskan tentang sistem perbudakan di manhwa ini. Di bawah Ratu Sickness, perbudakan akan dihapuskan, tapi itu hanya omong kosong belaka karena manusia selalu diperbudak. Dan El yang suatu hari bapaknya jatuh sakit dipaksa menjadi budak karena dia tidak bisa membayar hutangnya sebesar 1 juta meso. Dan dia diperbudak selama 6 tahun. Dan sekarang saatnya El untuk balas dendam. Dan akhirnya kita tahu nama bos ini adalah Abyss. Dan sekarang mereka membahas soal pembaruan kontrak El yang ingin menjadi adventure. Dan disetujui menjadi rang F. Tapi El ini ingin menjadi rang E. Abyss menolak, tapi El memberikan alasan kalau dia sudah 3 tahun mengeksplorasi gate sebagai budak umpan. Dan dia memberikan alasan tentang adventure pertama yang terkenal karena bisa bertahan hidup. Dan Abyss setuju dengan perkataannya El, tapi El cuma masuk ke gate tingkat rendah. Jadi nggak bisa dijadikan hal yang disombongkan. Tapi Abyss ini merasakan hal yang tidak bisa dikatakan tentang El ini. Jadi Abyss memberikan dia tes untuk masuk ke gate yang hanya bisa dimasuki 5 orang dan sudah memiliki 12 goresan. Artinya sudah ada 12 party yang gagal dan itu yang bakal menjadi tes El untuk mendapatkan rang E dia. Lalu El bertemu dengan anggota partinya, Chef sebagai seorang tank. Mereka tahu tentang El dari Abyss dan mereka ngobrol sebentar soal kekuatan El dan misi mereka.
Di sini misi mereka untuk mengambil kembali item dari 12 party sebelumnya, bukan untuk mengalahkan monster. Dan di dalam gate, mereka berencana membuat camp dulu, dan setelah jadi, mereka akan berpencar menjadi 2 grup untuk melihat sekitar. Dan El bakal pergi bareng Chef. Di perjalanan ini, Chef berbicara tentang tidak adanya monster di sekitar sini dan rencana mereka besoknya. El bilang dengan tatapan datar kalau dia ini gugup, dan Chef ini menenangkan El. Di malam harinya, mereka istirahat dan El ini meminum air. Ini penting, dan pas El tidur, anggota party lain berencana untuk membungkam El, dan minuman yang dia minum berisi obat tidur yang sangat kuat. Lalu El bakal ditusuk, bukannya kena tusukan, malahan yang ditusuk adalah batang pohon. Mereka kaget dan berencana mencari El, tapi tiba-tiba terjadi kebakaran. Mereka mengira ini perbuatan El, dan dari belakang mereka ada monster besar dan menyerang mereka. Lalu mereka sadar kalau mereka sekarang dijadikan sebagai umpan. El bergumam kalau mereka ini payah karena mereka terlalu sok baik untuk menipu seseorang. Dan El juga kaget kalau bos monster ini besar banget. Lalu anggota party ini menjelaskan tentang bos monster ini. Ini adalah bos Gold Slime. Itu adalah bos langka yang hanya muncul di Red Gate. Tubuhnya terbuat dari asam, jadi itu menjadi kerugian bagi mereka yang kebanyakan melee. Apalagi monsternya bisa menggunakan serangan jarak jauh, dan cara mengalahkannya itu di kristal di dalamnya itu. Dan dia bilangin kalau skill boss ini sedang cooldown, jadi si hitam ini mau nyoba nyerang, tapi skill bossnya ini nggak cooldown, jadinya dia terkena serangan dan terbelah. Dan bosnya menyerang lagi, dan semua anggota party itu lenyap. El yapping kalau bos monster ini sudah evolusi dan bukan lagi tandingannya circle pertama. Dan El mengira kalau misi ini gagal, tapi dia mengingat soal Abyss yang menghina dia. Lalu El tersenyum. Lalu El menyerang slime ini menggunakan sihirnya, dan dia menghitung setidaknya 5 kali serangan lagi agar bisa kelihatan jantungnya. Dan di pertarungan ini, El menggunakan telepati untuk mengerakkan lokasi serangan dia, dan belati digunakan untuk bergelantungan. Dan singkatnya, jantung slime kelihatan dan El bakal memberikan serangan terakhirnya. Tapi tangan slime ini bakal menyerang El, dan El menggunakan telepati untuk kabur dan langsung menggunakan sihir apinya. Sihirnya mau ditahan, tapi dengan telepati slime terkena serangan itu dan mati sambil meledakkan dirinya. Dan El berhasil selamat. El mendapatkan item baru dan langsung menyerapnya. Lalu El bertemu lagi dengan Abyss dan melaporkan kejadian di gate-nya tentang anggota partinya yang berkhianat dan bos monsternya yaitu Gold Slime. Ini membuat Abyss kaget karena dia juga sadar dengan kerugian soal item mereka yang meleleh. Lalu kita dijelaskan sistem gate di Marble Wall ini. Pertama, ada jumlah batasannya untuk orang yang bisa masuk. Kedua, ada batasan untuk masuk tergantung dengan kesusahan gate-nya. Dan orang yang memiliki circle tinggi gak bakal bisa masuk ke gate rendah. Dan ketiga, hanya ada 1 kali kesempatan untuk raid. Jika ada orang yang masuk dan berhasil selamat, maka gate itu nggak bakal bisa dimasukin lagi. Abyss agak kecewa, tapi El ini masih gagal melakukan misinya. Tapi El langsung menunjukkan circle kedua dia, dan El meminta janji dia dengan Abyss. Tapi Abyss bakal memberikan El rank D dan bahkan rank C kalau dia mau kerjasama dengan Abyss. Dan Abyss ini sangat menantikan kerja keras El ke depannya karena dia ini spesial. Tapi dia lebih waspada dengan raid gates dengan raid 100 orang nantinya. Dan ini bakal menjadi peristiwa yang sangat besar. Tapi El masih tetap nggak peduli dan bakal menyusun rencananya dulu. Jadi dia minta pinjaman ke Abyss. Lalu dijelaskan tentang gate ini yang diperkirakan adalah jebakan dari Black Magician. Dan di hari terakhir, semua monster bakal menyerang Marble Wall dan manusia kalah. Dan tepat 3 tahun dari sekarang bakal terjadinya. Jadi dia sekarang pergi ke toko budak dan mencari seseorang yang bisa mengubah sejarah di masa depan. Sebelum El kembali, ada sebuah insiden yang membuat akhir dari Marble Wall itu semakin dekat, yaitu kematian dari polearm hero, yaitu Aran. Dan satu-satunya murid Aran yaitu pembunuh hero atau Debo. Tapi Debo ini bersikap kasar ke El, dan El mengingat kalau dulu banyak orang yang
membandingkan mereka. Tapi yang membuat Elle makin tertarik karena dia juga lagi kebutuhan uang. Karena adik Debo ini terkena penyakit Black Blood Disease. Debo menolak kalau Elle ini nggak punya uang, tapi Elle langsung mengeluarkan 1 juta meso. Debo langsung diam, dan Elle memberikan kontrak ke Debo. Tapi Debo nggak terlalu peduli dengan kontrak itu, dan langsung menandatanganinya. Jadi karena sudah setuju, sekarang mereka bakal langsung ke gate, dan menyuruh Debo untuk menunjukkan nilai dia. Debo bilang, percaya saja sama gue. Dan di luar gate, Debo terima kasih karena sudah diberikan senjata, tapi dia dulu pakai long sword, bukan pole arm. Tapi Elle memaksa Debo untuk memakai pole arm saja ke depannya. Dan raid gate yang mereka gunakan sebagai tes adalah max 8 orang yang punya 1 goresan. Debo nanya mana anggota party lainnya, tapi Elle cuma menatap Debo. Dan diberitahu kalau cuma mereka berdua yang bakal masuk ke dungeon ini. Debo kaget, tapi dia langsung ditendang masuk ke gate-nya. Debo protes ke Elle di dalam dungeon karena terlalu berbahaya kalau cuma berdua, apalagi dia harus menggunakan senjata yang nggak pernah dia pakai. Dan dari belakang ada gerombolan monster yang maju, yaitu Stam. Debo siap-siap karena monster ini keras, tapi Elle yang maju duluan dan langsung menggunakan sihirnya dan menghabisi monsternya sendiri. Lalu Debo mengumpulkan semua mana stone yang berjumlah 27. Lalu mereka lanjut, dan di pikirannya Debo, dia mengira kalau Elle ini cuma orang gila, tapi dia masih kagum dengan skill Elle, dan dia pasti bisa dapat banyak uang kalau bersama Elle. Lalu Elle menemukan 8 stam lagi, dan itu adalah jumlah yang sempurna. Debo bingung, tapi dia tetap terus sama Elle. Lalu Debo menerjang stam itu sendirian, tapi Debo gak kesusahan karena ini senjata yang baru dia pakai. Dan Elle yakin dengan bakat Debo soal mengendalikan pole arm ini karena dia dipilih langsung sama Aran, dan Debo langsung sadar dengan cara mengendalikan pole arm ini. Elle juga sadar dengan bakat Debo, padahal dia ini belum awakening. Dan tiba-tiba terjadi gempa kecil, lalu ada monster besar yang muncul, dan Debo dilempar mundur sama Elle, dan Elle langsung menyerang monster itu, tapi monster itu bisa menangkis serangan sihir dari Elle. Jadi mereka terpaksa kabur. Dalam pikiran Elle, bukan monsternya yang menjadi masalah, tapi cabang pohon itu. Mereka sempat terjatuh akibat serangannya dan bakal diserang lagi. Tapi Elle menggunakan telekinesis untuk kabur. Lalu Elle menyuruh Debo mengurus stam lainnya, dan dia bakal mengurus boss monster ini. Debo mengira itu bakal mustahil, tapi Elle bisa mengenai monster itu dan terus menyerangnya, dan berhasil memotong 1 cabang pohonnya. Debo senang dengan kekuatan Elle ini, tapi dia malah membiarkan stam mendekati Elle. Jadinya Elle yang melahkan stam itu yang mendekati dia, dan Elle cukup kecewa dengan Debo. Tapi bos ini menyerang Elle lagi, dan pas dia hampir terkena serangan, dia diselamatkan sama Debo dan meminta ditarik ucapannya tadi. Elle senang karena Debo akhirnya berguna. Jadi sekarang mereka berdua bertarung bersama melawan monster itu. Elle menggunakan sihir api dari belakang, dan Debo memotong cabang pohon yang mau menahan serangan Elle. Debo sempat terkena serangan dan bakal dimakan sama monsternya, tapi dia diselamatkan sama Elle menggunakan telekinesis. Dan Debo yang menghindari semua serangan ini bisa memberikan serangan ke mata monster itu. Debo jatuh, tapi senjatanya nyangkut dan maju lagi menyerang monsternya. Dan dengan telekinesis Elle, Debo mendapatkan kembali senjatanya dan menyerang mata kanan monsternya. Lalu monsternya jatuh, dan Elle memberikan serangan sihir ke mulut monsternya yang langsung mengenai core dari monsternya dan langsung terbakar. Lalu mereka bisa bersantai sebentar. Dan di malam harinya, adiknya Debo yang sendirian di rumah mulai makan sendiri. Tapi ada ketukan pintu dari luar yang ternyata itu adalah Debo yang penuh dengan luka dan berkata kalau dia sudah pulang. Dan adiknya Debo langsung memeluk Debo. Dan di hutan, di rumahnya Elle, dia melihat bapaknya yang sudah tiada. Lalu Elle menggunakan sihir api ke rumahnya dan bapaknya, lalu pergi meninggalkan rumahnya yang terbakar. Lalu ke Abyss yang bingung gimana menyusun tim soal raid 100 gate ini, karena raid ini diawasi sama 10 merchant seluruh dunia, jadinya ini sangat penting.
Apalagi kembar 3 Natasha dari Goldrich Pechan bakal ikut. Dan pas memikirkan ini, Rakan masuk ke ruangan dia dan habis merenungkan soal L ke Rakan. Jadi Rakan menyuruh periksa lagi saja tentang L ini. Apalagi saksi matanya kali ini bakal banyak. Lalu ke Red Gate, L dan Dibo sudah ditunggu sama kandidat orang yang bakal ikut 100 Man Raid itu. Dan mereka di sana tidak disambut dengan baik. Lalu abis muncul dan memberikan kesempatan untuk mereka agar bisa ikut ke 100 Man Raid itu. Semua orang terkejut, tapi L santai saja. Lalu mereka masuk dan mereka membuat rencana kalau bekerja samanya pas melawan bos saja. Jadinya sekarang mereka berpencar. Lalu penyihir Dolan menyuruh anggota partinya buru-buru dan di depan mereka melihat satu monster dan Dolan langsung menyerang monsternya. Tapi monster itu tidak menerima damage sama sekali. Apalagi mereka sekarang dikepung dari segala arah. Tapi mereka masih berhasil mengalahkan semua monsternya. Anak buahnya tanya kalau monsternya ini terlalu kuat, jadi bagaimana rencana mereka selanjutnya. Tapi Dolan ini kekeh kalau mereka terus melawan monsternya, mereka bakal lelah duluan. Jadi dia membatalkan rencananya soal bekerjasama untuk mengalahkan bosnya. Dan El bilang kalau itu pasti kebanyakan rencana mereka. Jadi Dibo tahu kalau mereka tidak boleh buang-buang waktu. Bukannya melawan bos, tapi El bilang mereka bakal melawan mob. Dibo bingung, tapi dijelasin kalau mengalahkan mob juga mendapatkan nilai. Dan El mencium sesuatu yang berbahaya di gate ini. Lalu ke party Dolan, di sana mereka melihat gate keluar, tapi anak buahnya ini malah tertawa. Dan yang lainnya juga mulai tertawa, dan Dolan sadar ini adalah racun. Dolan mau kabur, tapi monster jamur sudah muncul di belakangnya. Dan Dolan cuma bisa tertawa melihat itu. El dan Dibo yang lagi berjalan melihat sinyal suar. Lalu mereka berkumpul dan El sadar kalau satu party menghilang. Iburu langsung menjelaskan kalau mereka telah menemukan bos monsternya. Dan anggota party Dolan sudah dihabisi. Dan bosnya adalah Mad Poisonous Mushroom. Yang lainnya jelas kaget. El paham karena itu bos yang susah dilawan di circle mereka. Apalagi racun yang disebarkan jadi bakal susah didekati. Jadi mereka nggak bakal bisa menang dengan jumlah saja. Iburu juga bilang kalau jalan keluarnya itu ditahan sama bosnya. Dibo mau sombong tapi disuruh diam sama El. Karena sihir El nggak bakal bisa mempan ke bos ini. Dibo heran. Jadi semua monster di gate ini kebanyakan tank. Jadi bos monsternya pasti bakal tank juga. Yang lainnya kebingungan, El dan Dibo bakal mau menjadi umpan dengan bayaran 50.000 meso per orang. Iburu emosi, tapi El nanya balik, apa mereka punya rencana lain. Apalagi party El ini sudah berisi circle 2 dan 1. Ya, Dibo baru aja awakening. Anggota party lain setuju dengan rencana El dan pembayarannya bakal dilakukan di luar gate. Jadi El dan Dibo langsung menyerang bosnya. Dan pas bos mengejar mereka, yang lainnya langsung masuk ke portal. Bosnya diserang pakai sihir, tapi masih dihindari. Lalu mereka lompat ke sungai. Dan bosnya berhasil diserang sama El agar membuatnya emosi. Tapi mereka selamat. Dibo heran, monster apaan itu? El bilang kalau itu adalah bos di gate ini. Dan sekarang dia harus mikirin rencana untuk melawan bosnya. Dibo gak percaya kalau mereka bakal bisa menang melawan bos itu. Apalagi skill El ini gak kasih damage ke bosnya. Tapi El tetap ingin mengalahkan bos ini karena situasi mereka sudah berubah. Karena sekarang mereka sendirian. Jadi ini bisa menjadi bonus. Dibo gak bisa menolak dan cuma minta bonus saja nantinya. Dan dia tanya apa ada cara untuk mengalahkan bos itu. Di luar gate, Abis heran kenapa mereka sudah keluar. Lalu dibilangin kalau mereka gagal dan memberikan info soal party Dolan dan El. Abis jelas marah ke mereka karena mereka ini nggak berguna. Lalu dia pergi meninggalkan mereka. Kalau El, Abis sudah nggak peduli lagi. Lalu El bersiap-siap menggunakan sihirnya. Tapi dengan sihir telekinesis, El memutar sihir fire arrow-nya dan membuat skill baru yang dinamai revolver. Bos terkena serangan El, tapi sedikit meleset. Bosnya jelas marah dan langsung mencari El. El kesusahan menyerang kalau bosnya itu terus bergerak. Dan pas bos sudah dekat, El berteriak dan Dibo langsung menarik tali yang membuat bosnya jatuh ke lumpur.
Dan pas bosnya kebingungan, Debo menyerang dari samping dan terkena kepalanya. Lalu Debo menantang bosnya untuk pertarungan. Dan situ aja dulu buat alur cerita manhwa The Last Adventure dari chapter 1 sampai chapter 10. Kalau kalian suka sama video gue, kalian bisa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, Bakakers. Sasuke.